kenceng buat semua penunggu yang ada di sini. Tolong, ini apa? Ada yang gerak. Anjing, ada yang gerak, goblok di depan. Jadi kerekam di CCTV itu ada satu titik cahaya di mobil. Saya bingung kan sama viewers nanya, itu bang ada titik apa? Ketika saya sorot sosok kayak cewek tanpa apa ya, kayak ngelayang, tiba-tiba muncul smooth, langsung hilang lagi. Jadi muncul depan kamera, hilang depan kamera. Ternyata itu tuh komplek pemakaman, bukan komplek perumahan. Saya enggak pak, saya juga udah izin kemana, ke siapa, ke ibu-ibu yang di TPS. Hah? Semua kan pada bingung, ibu-ibu TPS di sini mah nggak ada ibu-ibu. Saya jelasin pak, saya udah ngobrol, udah minta izin sama ibu-ibunya kayak gimana, udah tua kan saya itu. Di sini mah nggak ada dia ngotot, mereka pada ngotot, nggak ada ibu-ibu. Terus saya kaget, berarti selama ini yang nemenin saya tuh ternyata bukan manusia. Dan kalian tahu nggak guys, ternyata Pak Harul ini berhenti dari campervan gara-gara kejadian ini. Sebagian orang memilih kehidupan di jalanan. Mereka memilih itu tentunya dengan alasan-alasan ya, seperti mencari kedamaian, menghindari keramaian, dan juga ingin jauh lah dari hiruk pikuk kota gitu. Seperti narasumber gue pada kali ini, di mana dia ini memilih hidup di camper van. Jadi hidupnya ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kemarin di TikTok itu viral, ternyata ketika dia sendirian di camper van itu, dia nyasar ke sebuah kuburan yang katanya terbengkalai. Lalu disitulah dia berjumpa dengan seorang nenek-nenek. Jadi langsung aja kita sapa. Halo Bro Farul. Halo bang. Makasih nih bro, tempatnya udah dijadiin syuting RJL ya. Siap, saya yang makasih bisa cerita di RJL ini bang. Oke, kita tonton dulu kali videonya bareng-bareng biar para langganan RJL Sunset tahu nih video mana yang dimaksud. Oke. Ini. Jadi videonya ini bang, ada beberapa video yang saya dapetin waktu ada di ini. Yang ada di sini, tolong tunjukkan eksistensi kalian. Baik apapun itu, tolong eksistensinya. Buat semua penunggu yang kenceng, buat semua penunggu yang ada di sini. Tolong, ini apa? Ada yang gerak. Anjing, ada yang gerak, goblok di depan. Tapi ada motor loh, ada motor loh. Kalian lihat gak? Dengar? Ada motor loh. Tadi halu atau enggak? Tadi anjing, tadi apa itu? Jadi waktu itu nyasar ke sebuah kuburan terbengkalai. Ya betul bang. Jadi sebetulnya tuh saya tuh bukan konten horor ya bang. Jadi saya konten ya traveling biasa. Cuma kebetulan ada netizen yang pengen saya camping di tempat-tempat yang horor gitu bang. Oh. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini nggak sengaja juga kesini nyasar. Kuburan terbengkalainya kayak gimana? Kuburan biasa bang, cuma kuburan tua doang, nggak kayak yang udah puluhan atau ratusan tahun gitu. Nggak keurus lah. Ada banyak makamnya? Ada kurang lebih berapa ya, 8-10 lah. 8-10. Ya mungkin sedikit, tapi si yang aneh itu areanya luas bang. Oke. Luas. Dan katanya ketemu nenek-nenek di sana. Ya betul. Nenek-neneknya tuh kayak gimana? Nenek-neneknya kayak nenek-nenek biasa ya bang, kayak warga-warga sekitar sana aja. Nggak ada yang menarik, yang mencolok gitu, nggak ada. Cuma yang saya inget tuh baunya tuh khas gitu, bau minyak urut. Iya katanya bau nenek-nenek itu minyak nyong-nyong gitu. Iya kayak gitu. Itu yang bikin saya inget sama nenek tersebut. Dan pas udah pagi, ternyata kata warga gak ada nenek-nenek itu. Nggak ada nenek-nenek.
mau saya jelasin segimanapun warga tetap ngotot di sini nggak ada nenek-nenek gitu yang ngejaga di TPS ini gitu. Berarti kalau lo di camper van gitu, mungkin para Adil 1 juga nanya gitu ya, cara untuk menghasilkan pendapatan tuh gimana gitu? Dari konten. Oh, sekalian konten. Iya, sekalian dari konten. Iya. Jadi satu hari nginep di mana, satu hari nginep di mana gitu. Iya, kayak gitu. Dan kalian tahu nggak guys, ternyata Pak Harul ini berhenti dari camper van gara-gara kejadian ini. Setelahnya ngalamin kejadian-kejadian horor dan si bau minyak nyong-nyong itu ketika dia ke tempat horor masih suka kecium gitu. Ditahan dulu ceritanya ya. Iya. Nah, lo lihat kan gue syuting di tempat narasumber langsung. Nah, kirimin ceritanya ke sini guys. Siapa tahu nanti kita lagi berkunjung ke satu tempat kalian kita kunjungin juga gitu. Gak harus rumah, misalnya tempat kalian ada apa gitu yang bisa dikunjungin di TKP-nya juga boleh. Kirim ke sini ya, nanti akan dibahas oleh tim. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Sebelum dilanjutin, jangan lupa tonton film Sir Pelakor. Ini film kedua RJL yang ada dari kisah nyata di podcast. Nah, kalau misalnya kalian pengen banget ngeliat film-film RJL makin banyak di bioskop, ramein dulu yang ini guys. Karena kalau ini rame, mumpung masih tayang, nanti akan mudah-mudahan semakin banyak film dari RJL 5. Nah, gue juga mau ngucapin makasih buat para dan RJL 1 yang dari kemarin udah banyak banget tuh yang nge-tag gue, Pak Hartono, terus benci banget nonton film Sir Pelakor karena kelakuan pelakornya. Banyak banget pokoknya yang nge-tag gue pengen ngucapin makasih ya karena udah mendukung sejauh ini RJ5 khususnya dalam film Sir Pelakor. Yang belum nonton langsung aja tonton karena lagi ada promo buy one get one, kalian bisa ajak si doi nonton film Sir Pelakor. Langsung aja tayang di seluruh bioskop Indonesia. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, gue suruh tambah-tambahin ceritanya. Bro, gimana jadi pengalaman ini awal mulanya tuh? Jadi awal mula saya punya camper van dan traveling tuh pertamanya karena tuntutan pekerjaan bang. Jadi selama saya kerja bareng temen tuh diharuskan keluar kota. Mau gak mau, saya kan mencari cara untuk neken budget kayak hotel, akomodasi dan lain-lain. Makanya saya bikinlah si mobil blind van itu jadi camper van. Jadi mau kemana-mana tuh kita lumayan ngepres budget lah kayak gitu bang. Nah setelah kelamaan kita bubar, akhirnya saya jadiin si camper van itu sebagai alat saya untuk traveling sendiri gitu. Jadi jalan-jalan kemana-mana saya pakai mobil tersebut gitu. Dari situ tuh saya ada kepikiran ide untuk bikin konten sendiri. Kayak camper van jalan-jalan kemana, traveling. Kan kebanyakan konten camper van lain tuh parkir tuh selalu di camping ground atau tempat camping lah. Kalau saya tuh pengen beda dari yang lain. Kayak saya tuh nyari tempat yang unik gitu. Kayak parkiran mall, sembunyi-sembunyi, parkiran umum. Bahkan tempat-tempat terbengkalai, tempat-tempat horor. Saya cobain parkir bang, kayak gitu. Dan akhirnya saya memutusin untuk ke Bandung waktu itu. Ke Bandung karena kebetulan tahun baru ya waktu itu. Jadi saya mau pulang kampung dulu ke Bandung. Saya coba mau nginep dulu di tengah kota yang ada di Bandung. Saya nyari parkiran, akhirnya nemu. Cuma parkirannya tuh tepat di depan salah satu pabrik yang udah terbengkalai. Dan katanya horor. Dan banyak juga kejadian-kejadian kecelakaan kerja di pabrik tersebut. Terus di jalan tersebut juga banyak juga kecelakaan yang katanya horor lah akibat gangguan-gangguan goib di situ bang. Nah setelah itu kan seperti biasa kegiatan saya tuh sehari-hari upload konten, live streaming, mau pagi, mau siang, mau malam. Kebetulan waktu itu nyampenya malam ya bang ya. Jadi saya waktu itu parkir tengah malam di situ, ya live streaming sambil nemenin viewer saya. Nah udah nggak lama itu banyak lah viewers yang nanya. Kalau misalkan saya live kan ada pertanyaan, selalu ada pertanyaan dari penonton tuh, bang lagi parkir di mana sih? Pengen lihat dong spill lokasi parkirnya, spill interiornya.
Jadi saya jelasin ke penonton tuh, saya lagi parkir nih, kebetulan di jalan yang sepi di tengah kota Bandung. Berarti ini sendiri doang, nggak ada siapapun di samping saat itu? Nggak ada siapapun, bener-bener sendiri karena emang rencana ketemu teman-teman di sana. Jadi nggak bawa teman, emang dari dulu sendiri kan. Gitu. Saya ceritain lah, ini tuh pabrik ini tuh udah lama terbengkalai, terus banyak kejadian-kejadian juga kayak tengah siang ada bel perusahaan yang dung yang dulu. Itu tuh sampai saat ini masih nyala, padahal si pabriknya udah terbengkalai. Dan juga banyak juga kecelakaan gara-gara hal-hal goib katanya gitu. Terus kecelakaan kerja nih di pabrik itu? Kecelakaan kerja dan juga kecelakaan di jalannya. Jadi jalannya tuh kata si warga-warga sekitar ada kecelakaan. Terus penyebabnya tuh pasti gara-gara ngelihat ada yang lewat. Isunya yang beredar nih. Iya. Itu mitosnya kayak gitu. Dari situ si viewers mulai kepancing lah. Kayak mulai pengen ngejailin. Bang, berani nggak kalau saya gift ini abang nyalain lagu-lagu kayak Lengsir Wengi, Singgoi, pokoknya yang mengundang gitu. Saya mah ayo aja gas, namanya juga kan konten kreator, lumayan dapat gift. Di situ kan saya ikutin apa kata viewers. Awalnya sih aman ya, kayak bang tolong setel lagu Lengsir Wengi, oke, diputar di situ aman. Putar lagu Lengsir Wengi di dalam mobil apa di luar? Di dalam mobil, tapi tepat di si pabrik yang horor yang angker itu. Nah di situ tuh udah mulai setel aman. Terus ada juga yang minta bang matiin semua lampu berapa detik. Saya matiin lampu berapa detik, belum ada apa-apa. Sampai akhirnya tuh ada yang minta bang tolong bakar terasi dong, katanya bisa ngundang. Di situ kan saya bakar terasi. Di situ udah mulai kerasa kayak ke bawah suges, kayak ngerasa pengap, terus ada yang merhatiin. Bakar terasi? Berarti emang udah bawa terasi begitu? Emang kan peralatan masak udah bawa bang, alat-alat masak kayak gitu. Sebelumnya sih minta dupa, cuma kan saya nggak bawa. Makanya adanya terasi, ya udah terasi aja, terasi. Di situ belum ada apa-apa. Tapi udah mulai kayak pikiran tuh kemana, ngelantur. Kayak ada yang merhatiin, deg-degan. Sebentar ngeliat ke kaca, takut ada yang apa gitu. Di situ udahlah aman. Tapi lama-kelamaan ada satu viewers yang typing, bang coba cek avatarku katanya, foto profilku. Ya saya cek kan bang ya, pas dilihat dia tuh ternyata nge-screen record, nge-screenshot. Ternyata pas saya nge-spill ke keadaan itu tuh kan mobil saya tuh di tengahnya dibolongin ya bang buat sunroof. Nah di situ tuh ternyata ada yang ngintip bang. Di situ kan saya kaget, ternyata ada yang ngintip. Saya buka kan fotonya di zoom, ternyata bener ada yang ngintip bang. Di situ kan saya parno, jiper kan saya langsung di situ. Udah teman-teman lanjut nanti challenge-nya saya mau off dulu. Besok aja kita cari tempat yang lebih ekstrim, yang lebih horor. Sekarang stop dulu, saya mau istirahat. Padahal kan saya takut bang di situ. Jadi buat ngalihin, besok aja kita cari tempat yang ekstrim, terus kita pasang CCTV infrared. Jadi kita pasang CCTV tanpa pencahayaan sama sekali, kayak gitu bang. Di situ pada viewers pada setuju, ya udah besok ya bang, besok cari. Pada nanya mau di mana. Nah di situ saya kan bingung. Saya rahasiain dulu, ya udah segimana besok aja, kayak gitu. Nah kemudian besoknya saya tuh bingung bang, bangun tidur kan, oh ya saya masih banyak challenge nih buat horor-hororan. Saya bingung cari tempat dulu, saya nyari tempat horor di mana-mana, nggak ketemu bang. Soalnya kan emang perizinannya sulit. Mau tahun baru tuh kebanyakan pada nggak bisa gitu bang. Terus saya di situ kepikiran, apa ke ini aja di Sumedang. Di Sumedang kan ada urban legendnya, ada ini Cadas Pangeran. Nah di situ kan Cadas Pangeran, emang dasarnya saya takut kan. Saya kepikiran Cadas Pangeran tuh karena di sana tuh 24 jam warungnya buka, jadi saya nggak terlalu sepi ya. Di sana tuh masih ada kayak pedagang-pedagangnya 24 jam, terus ada supir truk, ada yang istirahat. Jadi di sana saya
terlalu sendiri, nggak terlalu takut. Makanya saya kepikiran di situ, oh iya, ya udah di Cadas Pangeran aja. Situ saya ngasih tahu penonton-penonton, yuk nanti malam kita coba live di Cadas Pangeran aja. Di situ kita coba pasang CCTV. Karena kan di sana banyak mitos-mitos yang katanya serem ya bang. Udah pada setuju. Di situ saya ya udah inisiatif cari kayak sajen-sajen, dupa, pokoknya yang gitulah yang buat ngundang. Nah di situ udah siap, saya tunggu malam. Nah ketika malam saya tuh udah mau OTW ya, udah mau OTW dari Bandung ke Sumedang. Saya ngabarin dulu penonton sambil live dulu, ngasih tahu keadaan, terus nanti jam berapa mau live, di live-nya di mana, sounding lah ya supaya pada penontonnya pada nonton nanti malam. Setelah semua siap, saya jalan. Saya tuh jalan tuh dari jalan masuk tol Pasteur, dan harusnya tuh turunnya tuh di 2 exit tol setelah exit tol Cileunyi bang, kalau mau ke Cadas Pangeran. Karena kalau lebih dari itu lebih jauh kelebihan. Jadi mau gak mau saya 2 exit tol setelah Cileunyi. Tapi karena di perjalanan saya banyak pikiran ya, takut, karena ketakutan, emang dasarnya saya takut. Saya salah keluar tol bang, malah satu pintu tol setelah Cileunyi. Jadi keluarnya tuh kebetulan di daerah Jatinangor. Daerah Jatinangor tuh nama daerahnya tuh Kiara Payung. Nah di situ tuh emang jalan Kiara Payung tuh emang terkenal horor sama banyak begal bang. Karena emang di situ tuh daerah pegunungan, jauh banget dari pemukiman. Yang pertama jauh pemukiman, terus banyak begal, sama sinyalnya kurang. Mau gak mau dong pas keluar saya harus putar balik. Di sana tuh bener-bener penerangannya tuh minim bang, karena emang hutan-hutan sama gunung-gunung. Emang jarang banget pemukiman di sana. Saya mau nyari jalan juga bingung, gelap. Pas saya cek HP, si sinyalnya juga emang kosong, nggak ada sinyal sama sekali. Jadi mau gak mau di situ saya nyari jalan sendiri lah. Di situ udah bingung banget kemana. Kan jalan itu nanjak bang. Di atasnya tuh kelihatan kayak ada cahaya gitu, pemukiman. Wah saya ikutin lah, saya ikutin. Seingat saya tuh pokoknya saya nemu bundaran, ada jalan cagak yang satu ke kanan, satu ke kiri. Nah yang cahayanya tuh di sebelah kiri, makanya saya ikutin. Saya ikutin jauh ke atas. Lama-lama jalannya tuh mulai kecil bang, mulai sempit. Tapi nggak nemu-nemu pemukiman, masih jauh. Itu kan saya panik ya, oh ini di tengah gunung, sinyal gak ada, jalan makin sempit, takutnya malah buntu, nggak ada nggak ada jalan untuk muter. Nah saya di situ, waduh mau gak mau saya muter balik, cari jalan yang bisa untuk muter balik. Di situ saya maju terus, lama kelamaan akhirnya nemu yang terang, area yang terang. Di situ kan saya udah plong, aduh, wah lumayan lah di sini ada kayaknya ada pemukiman, lebih agak tenang. Di situ saya samperin lah. Ketika saya nyampe ke tempat terang itu, ternyata bukan pemukiman bang, itu TPS, tempat pembuangan sampah. Aduh gimana ini, takut emang nggak ada jalan, mau muter balik juga susah. Tapi lama kelamaan ada ibu-ibu jalan, ada warga. Di situ saya mulai plong kan, ternyata ada orang. Udah saya turun dulu dari mobil, tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibunya kan agak tua ya. Saya tanya, Bu, punten mau nanya, kalau di depan ada jalan buat muter balik nggak ya? Terus si ibu ngomong, dari mana? Saya dari Bandung mau ke Sumedang. Oh ada di depan ada jalan cagak 2. Nah itu tuh satu ke kanan, satu lurus. Nah ambil yang ke kanan itu tuh ada gapura, di situ bisa buat putar balik katanya. Terus kan saya tenang, alhamdulillah ada warga yang bantuin. Saya maju ke atas, di situ udah nemu pas di jalan cagaknya. Saya coba putar balik, di situ tuh ada gapura yang menurut saya aneh ya. Gapuranya tuh kayak gerbang perumahan warga, tapi terbengkalai gitu, kayak nggak keurus. Padahal nggak ada rumahnya. Belum tahu, soalnya kan itu gelap. Oh gapuranya tuh kayak terbengkalai. Okay. Kesannya tuh gelap, terus banyak ilalang. Makanya ini mah kayak yang komplek yang nggak jadi kayaknya. Makanya saya coba masuk, udahlah masuk, putar balik. Jadi jalannya tuh agak nanjak bang, nanjak terus lurus, kesorot batu nisan.
Ternyata itu tuh komplek pemakaman, bukan komplek perumahan. Di situ kan saya kaget, aduh untung nggak terlalu ke tengah, nggak kelindes lah si makamnya. Di situ saya coba putar balik. Pas putar balik saya juga kepikiran, kenapa nggak live di sini? Saya coba cek sinyal kan. Saya cek sinyal, sinyal bagus di sini, lumayan lah ada. Terus saya kepikiran buat parkir di depan situ, buat turun jalan ke ibu-ibu yang tadi. Soalnya mau izin dulu, kan mau gak mau kita harus izin. Kalau misalkan kita parkir di mana-mana tuh, saya kebiasaan izin dulu bang. Mau di tempat horor, mau di tempat umum, saya kebiasaan izin dulu. Makanya saya parkirin dulu ke depan gapura. Dari situ parkir, saya jalan dulu ke bawah. Di situ masih ada ibu-ibunya. Saya ngobrol sama ibu-ibu, Bu, orang sini Bu? Iya orang sini. Oh, saya mau minta izin, mau ikut parkir di sini Bu, kayak gitu. Oh parkir di sini berani gitu? Ya berani Bu. Saya nggak bilang mau uji nyali atau apa bang, karena takut nggak dikasih izin. Ibu-ibunya gimana? Ibu-ibunya ibu-ibu biasa, ibu-ibu agak tua, terus dengan ciri khasnya yang wangi minyak angin gitu bang. Bajunya? Bajunya baju biasa kayak warga biasa bang. Jadi saya nggak terlalu fokus sama bajunya, emang gelap juga kan. Pokoknya saya yang ingat itu wanginya. Saya tanya juga, Bu, orang mana? Orang sini. Oh, berarti saya tenang. Oh, berarti kok ada apa-apa saya ke ibu ya? Ya, cuma dia ngomong hati-hati kalau di sini tuh rawan begal sama banyak kejadian-kejadian aneh. Terakhir juga ada yang buang mayat di sini. Daerah sini ada yang buang mayat bayi. Dan emang betul itu bang, ada beritanya. Iya. Mangga, sana lajeng, lanjut katanya. Oke lah. Itu gue balik ke mobil ya bang ya, prepare kayak buat live, terus prepare yang ngasih tahu dulu ke viewers, nggak jadi nih di Cadas Pangeran karena salah jalan, terus kemalaman nemunya makam nih. Viewers pada oke, udah live aja bang. Oke lah, di situ saya live. Kan kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum live itu tuh bang, sebelum mulai acara horor-hororannya. Karena emang dasarnya tuh saya bukan konten horor, emang travel. Cuma karena kerjaan si viewers doang, mau gak mau saya lakuin. Viewers kasih challenge lagi, bang, coba putar dulu lagu horor. Di gift lah saya putar lagu horor. Di situ masih aman. Lagu apa? Lagu Lingsir Wengi bang. Lingsir Wengi kan katanya horor. Terus ada satu lagi Sing Goib. Itu saya nggak punya tapi dikirim dari viewers. Itu liriknya tuh emang bikin merinding bang, tapi saya nggak ngerti, emang bahasa Jawa katanya buat ngundang. Di situ belum ada apa-apa, belum ada gangguan. Nah di situ masih aman. Ya coba keluarin sajen, terus bakar dupa. Di situ masih aman lah. Bang coba matiin lampu-lampunya, kelistrikannya bikin gelap. Di situ kan saya berarti nyalain ini CCTV infrared. Jadi kita lihat sekitar pakai sisi infrared. Di luar nih. Di luar, di atas dulu. Kan rencana awal tuh saya mau nyimpen CCTV itu di pemakamannya. Tapi karena si viewers belum ngumpul semua, yang ngasih challenge juga masih belum tahu saya live. Makanya saya simpan dulu di mobil, di atas mobil ya, di depan gapura. Kan itu CCTV tuh bisa muter 360 ya bang ya. Saya putar-putar, belum ada apa-apa. Nah saya sengaja si dupa yang udah nyala saya sentil keluar ke arah gapura yang ini nih, makam itu. Di situ mulai agak udara tuh mulai pengap, kayak panas. Padahal itu kan atas gunung ya bang. Iya. Asalnya saya kedinginan, tiba-tiba ngerasa kayak panas. Di dalam mobil? Dalam mobil. Tapi kan itu kan semua kayak sunroof dibuka, exhaust nyala. Harusnya kan adem ya bang. Biasanya juga adem. Itu tiba-tiba kayak hawa panas tuh muncul, gerah, pengap, sama kayak agak linglung, kayak keliengan. Itu mulai agak, aduh, ini kayaknya ada efek dari lempar dupa keluar. Itu saya coba tenangin diri sambil nantang lah. Kan dari situ tuh kita bisa mantau sambil ngomong kan. Jadi dari handphone tuh ngomong, keluarnya langsung di CCTV. Jadi misalkan kita nyimpen CCTV di mana, kita ngomong di mobil, nah di CCTV itu ngeluarin suara. Viewers mulai ini, bang coba puterin.
ke arah lain si kameranya. Saya puterin pas kamera arahnya ke belakang, tiba-tiba ada yang nongol bang gitu. Nah, si yang nongolnya tuh di belakang ini bang, di belakang mobil. Jadi mau gak mau kan kalau misalkan manusia harus nginjek bumper dulu kan. Nah itu nggak ada yang nginjek bumper bang. Kalau misalkan itu manusia, harusnya kerasa kan di belakang tuh ada injekan dari bumper. Itu nggak ada. Terus saya kaget ini ada yang ngintip. Jadi sosoknya tuh kalau dari kamera CCTV infrared gelap tapi 2 nyala mata. Itu masih ada rekamannya nggak? Kalau itu nggak ada bang. Harusnya ada, cuma Live ya? Live. Itu kiriman dari viewers. Cuma, dikirim. Cuma saya dicek, harus ngecek satu-satu. Iya. Di situ kan saya kaget. Pertama takut manusia, takut begal. Yang kedua goib. Jadi itu antara manusia atau goib, saya bingung. Itu mau gak mau saya cek keluar. Pertama tuh nggak keluar, saya lewat jendela dulu dari kaca depan, cek dulu spion, nyalain dulu lampu semua, mobil dinyalain, lampu mobil dinyalain, CCTV mobil juga dinyalain, nggak ada. Mau gak mau saya keluar ngecek, muter mobil, nggak ada bang. Itu saya masih deg-degan, takutnya manusia ya. Saya mastiin lagi, turun dulu ke bawah ke si tempat ibu-ibu itu, nenek-nenek itu. Oh pas keluar tapi nggak ada orang? Nggak ada orang. Itu kan saya buat mastiin itu orang atau bukan, saya nanya ke nenek-nenek yang di TPS itu. Saya turun dulu ke bawah, nanya, Bu, tadi ada yang lewat gak ya? Nggak ada katanya, aman. Itu nenek-nenek ngapain dia di situ sendirian doang gitu? Kayaknya saya pikir sih itu penjaga ya bang, soalnya dia bilang tinggal di sini. Di situ. Makanya saya udah agak aman lah di situ. Makanya berani itu karena ada nenek-nenek itu, karena ada pemukiman lah. Jadi saya tuh sempat lari ke situ nanya ke nenek aman. Ya udah saya ngobrol-ngobrol dulu sambil nenangin dulu pikiran. Ngobrol apa aja emang? Nanya-nanya aja kayak udah lama di sini, dari kapan di sini, ngapain aja. Saya mah dari sini udah lama katanya. Ya jagain tempat sini aja. Makanya saya pikir ini mah mungkin mohon maaf pemulung atau apa, tukang sampah gitu ya. Penjaga katanya. Ya udahlah, udah saya juga nggak terlalu menghiraukan ya. Di situ saya balik ke mobil, udah agak tenang kan, balik ke mobil. Di situ saya lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama viewers. Katanya lanjut bang, lanjut. Ya udah saya mau nggak mau lanjut ya bang ya. Di situ saya udah pengen cepet-cepet ke inti acaranya tuh simpen CCTV infrarednya di tengah makam. Nah di situ saya langsung aja ke inti acara itu karena emang nggak kuat lah ya, emang udah deg-degan jiper lah ya, udah mental udah kena. Itu saya siapin dulu. Jadi kan saya tuh kamera infrared CCTV itu tuh harus pakai kelistrikan sama ada sinyal ya bang ya. Dari situ saya siapin kayak power bank, terus wifi yang portable, MiFi. Itu saya siapin. Ketika udah siap, saya mau gak mau jalan ke tengah makam itu bang, sambil bawa alat-alat kayak CCTV, power bank dan lain-lain. Singkat cerita saya masuk ke dalam sambil buru-buru karena emang hawanya tuh di sana udah, walaupun itu di atas gunung, tapi hawanya bener-bener panas bang. Bener-bener bikin keringetan, bikin haus, bikin wah parah pokoknya. Saya di situ setting dulu kamera dan lain-lain. Akhirnya udah beres, saya lari ke mobil. Ketika saya balik di situ, viewers udah ngasih challenge, sudah mulai ngasih challenge yang aneh. Kayak misalkan bang bakar terasi lagi, bakar dupa lagi, setel ini setel itu, matiin lampu. Wah saya bingung kan bang yang mana dulu. Saya cobain satu-satu semua. Di situ aman, masih aman bang. Cuma di situ memang kerasa agak keliengan karena mungkin energi saya tabrakan sama ini mental kali ya. Oke. Jadi kekuras gitu. Itu saya lakuin satu-satu masih aman. Saya cuma ada yang aneh satu bang. Ketika saya puterin kamera ke arah lain, ke arah si padung batu nisan itu, ngeblur bang. Bener-bener ngeblur, sama sekali nggak kelihatan. Kayak pakai efek. Padahal kan itu kamera CCTV kan nggak bisa pakai efek ya bang ya. Cuma anehnya tuh area makam doang itu yang ngeblur, bener-bener ngeblur.
Sedangkan Makam itu kayak gimana sih gitu? makam normal, cuma kayak makam buhun. Makam buhun tuh makam lama yang udah puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi bener-bener kayak, kan saya sempat sorot ya bang ya, sempat sorot, nggak ada namanya tuh udah luntur. Ada tapi udah luntur sama banyak ilalangnya. Nah itu tuh udah aneh lah pokoknya. Ketika saya fokusin CCTV ke arah makamnya tuh bener-bener ngeblur, sedangkan ke area yang lain bener-bener jernih, aman. Di situ saya mulai agak aneh gitu melihat kejadian kayak gini. Dari situ saya enggak hiraukan, di situ saya lanjut challenge, dan ada satu challenge yang nggak bisa saya tolak bang, karena gift-nya itu lumayan besar, sedangkan kalau saya balikin nggak bisa kan ya. Katanya bang berani nggak kencing di situ. Di situ saya mau nggak mau harus lakuin bang, karena udah di gift gitu. Kalaupun saya mau ngebalikin saya nggak bisa, karena kalau dari aplikasi tersebut kalau dapat gift tuh dapat potongan, ada potongannya. Makanya kalau saya balikin nggak akan bisa full. Makanya mau nggak mau saya lakuin challenge tersebut. Tapi saya juga nggak berani ngencingin ke makamnya, karena kan itu ada juga ya bang ya. Makanya saya kencing itu di area pemakamannya lah, nggak di makamnya. Di situ sambil teriak-teriak nantangin. Mau saya lakuin. Setelah saya lakuin, Kencing di makam mana? enggak di makamnya tapi di gapuranya, pintu masuknya. Saya kan parkir ini di gapura. Nah, saya parkir di depan gapurnya bang. Sedangkan si makamnya di sana, CCTV-nya di tengah-tengah. Jadi CCTV itu bisa arah ke makam, bisa arah ke saya. Jadi si viewers bisa tahu saya sendiri atau bareng orang. Iya. Jadi istilahnya pembuktian lah. Nah di situ saya di tengah-tengah jalan gapura, jalan ke situ, jalan ke makam, itu saya kencing sambil nantang-nantang. Nah, di situ udah beres lakuin challenge, saya balik ke mobil, matiin lampu, terus lihat lagi si kamera CCTV, si layarnya. Di situ saya udah mulai kayak mikir, ngapain ya? Kayak bingung, kayak ini saya lagi ngapain? Kayak linglung. Saya lagi ngapain? Tiba-tiba panas, tiba-tiba gerah, bingung, kayak bingung sendiri. Tiba-tiba ada satu titik cahaya di arah mobil. Jadi kerekam di CCTV itu ada satu titik cahaya di mobil. Saya bingung kan, sama viewers nanya, itu bang ada titik apa? Ketika saya sorot, bukan apa-apa, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi ada muncul satu bang, bukan di titik itu. Di sebelahnya ada titik, sebelah titik itu ada salah satu sosok kayak cewek tanpa apa ya, kayak ngelayang, tiba-tiba muncul smooth, langsung hilang lagi. Jadi munculnya tuh kan tiba-tiba ada di tengah, muncul padet. Di situ ada suara motor, ada motor lewat, cahaya motor kesorot, di situ tiba-tiba hilang. Tapi hilangnya depan kamera bang, nggak ke pinggir, nggak ke mana, hilangnya bener-bener di depan kamera. Jadi muncul depan kamera, hilang depan kamera. Situ kan saya kaget, itu apa? Tapi kan viewers juga pada nyangka, oh itu mah motor bang, katanya motor. Siapa tahu dari pantulan cahaya. Iya. Saya positif thinking aja, mungkin oh iya itu pantulan cahaya dari motor. Itu bener-bener ngambang, nggak ada kaki, nggak ada apa. Jadi kayak ngambang gini mendekat ke kamera. Kaget di situ, saya nggak bisa gerak, nggak bisa apa, tiba-tiba kayak mau pingsan gitu. Saya lempar HP, cepet-cepet nyalain mobil, kabur bang. Kabur, wah, turun ke bawah nyari perkotaan. Karena kan emang lagi ketakut, lagi panik gitu mah, nggak mikir apa-apa ya bang ya. Kamera, power bank, MiFi juga saya tinggal di sana. Kabur, saya turun ke matiin live, nggak matiin sih, saya lempar HP, itu posisi masih live bang. Saya nyetir, di situ gelap kan, wah nyetir ke bawah, sampai akhirnya HP itu nyala, ada yang nelpon. Ketika saya udah nyampe bawah, HP itu nyala. Kan itu di perjalanan tuh nggak ada sinyal. Ketika ke bawah tuh baru ada sinyal, baru handphone banyak yang nelpon.
viewers pada nelpon, terus ada kakak saya juga nelpon, itu nanyain gimana keadaan, takutnya begal, takutnya apa, takutnya kecelakaan karena kan ngebut. Itu saya kabarin udah aman, ini udah di Alfamart, di Indomart. Kata kakak saya itu emang sensitif ya ke hal-hal yang kayak gitu. Katanya jangan dulu pulang, jangan dulu kemana-mana, tidur aja dulu di tempat umum, kalau nggak cari pom bensin aja. Kata saya, oh iya teh, kan saya manggilnya teteh. Ya teh, siap teh, saya cari dulu pom bensin. Itu saya putar-putar cari pom bensin yang 24 jam, akhirnya nemu lah di Jalan Cibiru pom bensin. Di situ saya istirahat, ikut istirahat dulu, ikut parkir, ikut nginep di situ. Di situ saya nelfon lagi ke kakak saya, si teteh itu yang saya sebut teteh. Teh gimana ini teh? Pokoknya jangan dulu banyak pikiran, langsung istirahat, wudhu dulu, kan jangan dulu dipikirin apa-apa. Soalnya bahaya katanya. Saya nanya bahaya kenapa? Nggak dijawab. Di situ saya, oh ya udah ikutin aja. Itu saya wudhu, balik ke mobil, tiba-tiba demam bang. Itu tiba-tiba demam panas. Di situ saya minum obat sampai akhirnya ketiduran lah. Bangun-bangun itu jam 9, jam 10-an saya udah mulai seger. Pas bangun, waduh baru keingetan si kamera sama yang lain-lain ketinggalan di sana. Mau gak mau harus diambil dong sebelum banyak orang lewat, nanti ada yang ambil. Udahlah saya kesana, balik lagi OTW ke Kiara Payung. Sana tuh saya agak-agak lupa jalan ya, karena kan waktu pergi ke sana malam-malam ya bang ya. Pokoknya saya cari-cari jalan, akhirnya nemu bundaran itu. Yang saya ingat kan cuma bundaran. Nah di situ bundaran ambil kiri, di situ jalan setapak ikutin. Di situ ketemulah si jalur itu tuh, si pemakaman itu tuh. Kalau siang-siang di sana banyak petani bang, aman. Tapi emang yang lewat tuh jarang, cuma banyak petani. Di situ saya ngelihat banyak petani, oh udah aman lah. Saya mau masuk lagi ke area pemakaman mau ngambil karena banyak orang, tenang. Saya parkir mobil depan si gapura pemakaman. Saya jalan masuk, masih ada si itunya, kamera dan alat-alat lainnya. Saya pas seneng kan, oh nggak hilang, aman. Saya mau ambil, lihat di pinggir ada nenek-nenek yang kemarin lagi bersihin, kayak bersihin ilalang, nyabut-nyabutin. Pakai baju? Pakai baju sama, baju-baju kaos-kaos biasa, nenek-nenek lah kayak gitu, yang renda-renda gitu. Sama baunya tuh khas, baunya tuh minyak angin orang tua. Situ saya ceritakan, Bu, malam kemana? Saya takut. Wah, malam ada, ibu nggak kemana-mana. Ngobrol di situ saya cerita panjang lebar, malam kayak gini. Dia cuma ketawa. Dia cuma bilang hati-hati aja, banyak begal sama ada banyak orang jahat. Terus saya, oh yaudah Bu, saya mau kasih uang saku lah ya buat ini, buat perizinan lah kasarnya. Bu, ini enggak usah, nggak apa-apa. Oh ya udahlah saya cabut ya bang ya, bawa barang-barang. Pas balik ke mobil, si petani itu pada ngumpul. Petani pada ngumpul, kenapa pada ngumpul di mobil? Pas itu kan saya kelihatan dari jauh jalan, pada ngumpul. Pas saya samperin, pada nanya, dari mana? Dari dalam. Habis ngapain? Saya diinterogasi bang. Dikira takutnya saya, kan dari malam kan ada yang motor yang lewat. Nah si bapak-bapak motor itu tuh ada lagi bang. Saya juga malam kesini ngelewat masih ada mobil ini, pagi-pagi masih ada lagi. Curiga ke saya. Takutnya antara saya korban begal atau saya buang sesuatu di area ini, kan sepi. Saya jelasin lah di situ, Pak enggak, saya mah di sini ikut ngonten. Ini ada ini, saya tunjukin lah akun saya. Saya tuh kontennya camper van, nginep-nginep. Tapi nginepnya tuh parkir di tempat-tempat yang pemandangan, tempat-tempat parkiran umum. Dijelasin lah semua itu. Terus, oh ya maaf seujon, soalnya takut di sini tuh ada kejadian yang kayak buang mayat, terus banyak begal juga. Takutnya saya korban begal atau saya pelaku kejahatan. Kan saya enggak Pak, saya juga udah izin kemana, ke siapa? Ke ibu-ibu yang di TPS. Semua kan pada bingung, ibu-ibu TPS. Di sini mah nggak ada ibu-ibu.
saya kan udah, saya kan dari barusan juga ngobrol kan sama ibu-ibunya. Iya. Saya jelasin, Pak, saya udah ngobrol, udah minta izin sama ibu-ibu. Ibu-ibunya kayak gimana, udah tua kan saya itu. Di sini mah nggak ada, dia ngotot, mereka pada ngotot, nggak ada ibu-ibu. Terus saya kaget, berarti selama ini yang nemenin saya tuh ternyata bukan manusia. Situ kaget saya kan, langsung di situ nggak lama kemudian kecium si minyak itunya tuh. Oh, minyak nyonyanya kecium lagi. Minyak apa khas si ibu-ibu tuh yang saya cium, tiba-tiba muncul lagi. Di situ saya langsung merinding, Bang. Seluruh badan merinding. Jadi kalau kata warga sana, nggak ada nenek-nenek yang dimaksud? Nggak ada. Tapi ketika saya jelasin ada, mereka tuh ngotot, Bang. Nggak ada. Berarti kan kayak yang tahu sesuatu kan, warga yang di sana tuh. Saya tetap ngomong ada, saya ngobrol sama ibu-ibu, ciri-cirinya gini. Itu, warga bener-bener ngotot, nggak ada. Makanya di situ saya curiga sambil merinding, sambil cabut, Bang, dari situ. Ketika di jalan udah agak jauh, saya penasaran kan, ada apa sih di Kiara Payung tuh? Saya searching mitos-mitos Kiara Payung. Ternyata di situ tuh saya cari di Google, mitosnya tuh ada kesurupan massal, ada yang membuang mayat, dan satu lagi ada mahasiswa-mahasiswa yang di stop sama nenek-nenek. Ternyata kejadian itu tuh dialamin juga sama saya, si nenek-nenek tersebut tuh. Setelah kejadian itu katanya malah banyak kejadian horor lagi. Nah iya, setelah itu tuh biasa kan yang saya live tuh biasa aja kan, siang-siang ngobrol-ngobrol, itu berubah jadi horor, Bang. Saya lagi ngobrol-ngobrol di mana, viewers tuh pasti ada screenshotan, Bang, itu Bang ada orang bareng siapa, Bang? Padahal itu gak bareng siapa-siapa, Bang, bener-bener sendiri. Emang dari dulu kan saya travelingan sendiri. Itu padahal siang-siang berubah drastis, jadi selalu ada yang kayak gitu, Bang. Kayak muncul di spion, muncul di dashboard, muncul di selalu ada. Dan si wanginya tuh selalu kecium. Wangi minyak nyong-nyong itu? Minyak orang tua, minyak angin lah. Jadi tiap saya kemana ngelewat jalan sepi, kecium. Tapi si nenek itu pernah lihat lagi setelah kejadian? Tapi setelah itu nggak pernah lihat nenek-nenek. Sosok lain tapi wanginya sama, Bang. Wanginya minyak itu, Bang. Sosok lain tuh gimana maksudnya? Jadi sosok lain, jadi saya ada kan bikin video. Saya bikin video lagi nge-spill, kayak biasa lah nge-spill, Bang. Spill interior mobil. Yeah. Saya lagi nge-spill, nggak sengaja di spion tuh kesorot. Kayak ada lemper. Hah? Pocong? Ya. Itu viewers yang nyadar, netizen yang nyadar. Saya nggak nyadar, cuma nyium si minyak itu. Setiap saat, setiap ada kejanggalan, sebelum kejanggalan saya nyium. Wah, ini baunya persis. Takut ada di mana, tapi saya nggak tahu gitu ada di mana. Akhirnya si netizen yang nyadar. Nah, karena kejadian-kejadian horor itu akhirnya mutusin udahlah nggak mau bikin camper van lagi gitu. Nah, semenjak itu saya sampai sekarang belum siap. Asalnya saya mau jual mobil karena banyak banget kejadian aneh setelah itu. Bahkan kayak sial lah. Saya kayak diikutin sama kesialan, Bang. Kayak mau bikin sesuatu pasti gagal, ada aja kendalanya. Di mobil itu? Pokoknya hal-hal yang berbau dengan mobil atau berbau dengan horor pasti ada aja kejanggalannya kayak gitu. Setelah kejadian itu? Farul ngerasanya seperti itu. Akhirnya berhenti mutusin? Akhirnya awal-awal niat pengen berhenti, pengen jual mobil. Karena baunya masih ada, Bang. Kalau misalkan suatu waktu pakai mobil tiba-tiba kecium. Jadi pengen udah melupakan aja lah gitu ya. Tapi anehnya tuh ya nggak kejual mobilnya. Jualnya kemahalan kali? Enggak, saya udah jual murah. Nah ini bilang aja kaliannya laku nih. Jual berapa? Sekarang udah mau mulai lagi. Oh, malah mau mulai lagi? Mau mulai lagi karena emang udah kebiasa lah ya. Nggak jadi jual? Nggak jadi.
Ya udah ditunggu deh kalau gitu ya. Konten ketemu neneknya lagi ya. Jangan dong. Oke, makasih ya Bro Farul udah cerita di RJL. Itu guys, akhir dari episode ini ya, dimana memang ya manusia itu unik ya. Ada yang memang dia suka keteraturan, ada yang suka dia hidupnya di jalanan gitu. Selama menurut gua tidak mengganggu kepentingan orang lain gitu, kenyamanan orang lain, terus juga si orangnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya menurut gua sah-sah aja. Nah, kira-kira nih menurut kalian besok gua ngangkat konten apa lagi? Boleh banget komen di bawah. Gua rasa cukup demikian episode pada kali ini. Gua Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.